Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Pada video pembelajaran kali ini, hari ini saya akan membahas mengenai diagram Ishikawa atau yang biasa disebut fishbone diagram. Mungkin ada dari teman-teman yang bertanya-tanya, apa sih fishbone diagram itu? Nah, ini adalah metode yang digunakan untuk mencari tahu penyebab utama dari suatu masalah, baik itu masalah dalam bisnis atau uh, dalam bisnis, dalam operasional usaha teman-teman. Nah, di video ini pula kita akan bahas satu-satu terkait mengenai contoh kasus yang dimana permasalahannya adalah kenapa sebuah bisnis mengalami kesulitan dalam meningkatkan penjualan, ya. Jadi ini ada salah satu kasus yang dimana Pisang King ini mengalami kesulitan dalam meningkatkan penjualan produknya mereka. Nah, adapun 6 ya yang akan digunakan untuk mengidentifikasi masalah dalam bentuk diagram Ishikawa. Jadi teman-teman, ini adalah indikator dari permasalahan-permasalahan yang ada. Jadi ini juga diagram Ishikawa, teman-teman. Jadi ini bentuknya seperti tulang ikan, yang dimana di bagian tulang kepala ini adalah masalah utama. Kemudian tulang-tulang ikan yang ini, teman-teman, 6 ini merupakan faktor-faktor penyebab. Nah, faktor-faktor penyebab. Nah, penyebabnya itu dibagi menjadi 6. Penyebab yang pertama adalah manusia. Nah, manusia itu sumber daya manusia atau tim maupun kelompok. Penyebab yang kedua yaitu metode. Nah, metode itu cara kerja atau sistem yang digunakan dalam suatu bisnis, ya. Kemudian penyebab yang ketiga yaitu mesin. Mesin ini peralatan yang digunakan dalam memproduksi suatu barang. Kemudian penyebab yang keempat yaitu bahan, ya, yaitu kualitas bahan baku. Kemudian di sini ada penyebab yang kelima yaitu lingkungan. Nah, lingkungan ini ada faktor internal seperti lokasi, dan faktor eksternal itu ya persaingan. Kemudian ada penyebab yang keenam yaitu pengukuran. Nah, pengukuran ini evaluasinya, ya, evaluasi dari keseluruhan penyebab-penyebab ini. Oke. Sebelum lebih jauh menjelaskan ini, perlu kalian ketahui bahwasanya memang diagram Ishikawa ini diperkenalkan oleh salah satu ilmuwan yang memang ahlinya. Beliau berasal dari Jepang, dan diagram ini mulai dipopulerkan pada tahun 1960-an, dan diagram ini pula sangat worth it, ya, berguna bagi teman-teman yang memiliki usaha
yang dimana teman-teman sedang dalam masalah, mungkin itu sama seperti yang dialami oleh pesangking, kayak kesulitan meningkatkan penjualan. Nah, di sini kita akan mencari akar-akar permasalahan dan solusi dari setiap permasalahan itu, teman-teman. Oke, kita mulai dari faktor manusia, teman-teman. Penyebabnya ada 3, yaitu minim pelatihan, kemudian motivasi menurun, kemudian kurang berpengalaman. Nah, kemudian di faktor yang kedua, metode, di sini ada 3 penyebab. Metode seperti yang kita ketahui, yaitu cara kerja atau sistem yang digunakan dalam suatu bisnis. Nah, di sini ada yang pertama, proses produksi masih manual, ya, tidak menggunakan mesin. Kemudian kurang mensurvei pasar. Kemudian strategi pemasaran kurang efektif. Nah, itu adalah problem-problem yang ada pada faktor metode. Kemudian kita faktor yang ketiga, masuk ke faktor yang ketiga, ya ada 2. Yang pertama, peralatan tidak memadai. Kemudian kurang inovasi terhadap teknologi. Nah, selanjutnya di faktor keempat yaitu bahan. Di sini ada 3 penyebabnya. Yang pertama, kemasan kurang menarik. Kemudian tidak adanya pelanggan atau pemasok tetap. Kemudian kualitas bahan baku tidak stabil, harganya tidak stabil, ya. Kemudian faktor yang kelima, lingkungan. Di faktor ini ada 3 juga. 3 penyebab. Yang pertama, lokasi yang tidak strategis. Kemudian tren konsumsi berubah. Selanjutnya, persaingan yang sangat ketat. Nah, selanjutnya ada faktor yang kelima, 6, yaitu pengukuran. Itu tidak adanya evaluasi rutin. Nah, setelah kita ketahui bahwasanya yang menyebabkan kesulitan pesangking kesulitan dalam meningkatkan penjualan itu, ya ini 6 metode ini, faktor ini. Yang kemudian di faktor manusia ada 3, metode ada 3, mesin ada 2, bahan ada 3, lingkungan ada 3, dan pengukuran ada 1. Nah, untuk menindaklanjuti atau mencari solusi dari segala penyebab ini, kira-kira yang bagaimana, teman-teman? Setelah teman-teman sudah tahu penyebabnya dari pada masalah utama teman-teman, kita cari solusinya seperti ini. Dan selanjutnya adalah melakukan pelatihan rutin, yakni dengan mengadakan pelatihan seperti pelatihan pemasaran digital, pelayanan pelanggan, dan manajemen usaha, setidaknya ya 3 bulan atau 1 bulan. Kemudian solusinya adalah untuk meningkatkan motivasi tim, ya, dengan memberikan intensi berbasis kinerja, istilahnya seperti kayak tip, ya, bonus, supaya bekerja juga semangat. Kemudian mengikuti program monitoring bersama wirausahawan berpengalaman atau berkolaborasi dengan komunitas bisnis mahasiswa. Nah, ini. Kemudian solusi untuk faktor yang kedua, metode, yaitu pertama, yaitu mengembangkan metode produksi yang lebih cepat seperti dengan memanfaatkan alat bantu produksi.
Selanjutnya ada survei pasar rutin. Solusinya yaitu melakukan riset pelanggan melalui kuesioner atau polling online guna memahami kebutuhan apa yang mereka butuhkan. Kemudian ada strategi pemasaran, yaitu memanfaatkan media sosial seperti Instagram, TikTok, WhatsApp, dan digital lainnya. Kemudian berkolaborasi dengan Telegram untuk memperluas jangkauan pelanggan agar di mana produk kita juga bisa lebih dikenal lagi oleh banyak orang. Kemudian ada mengembangkan program loyalitas pelanggan seperti memberikan diskon bagi pelanggan tetap, ya. Kemudian ada solusi untuk faktor yang ketiga, yaitu mesin. Pertama yaitu investasi dalam peralatan produksi, yaitu adopsi peralatan yang lain untuk meningkatkan efisien produksi. Nah, ini yang paling utama teman-teman, karena di era modern sekarang semua sudah menggunakan mesin agar dimana mereka juga efisien dalam bekerja, supaya tenaga mereka juga tidak digunakan sepenuhnya, ya. Kemudian riset teknologi baru. Nah, solusi itu yaitu dengan mengkaji inovasi dalam mengelola pisang coklat agar produk lebih unik dibandingkan kompetitor. Nah, ini tindak lanjut atau solusi yang keempat, faktor yang keempat yaitu bahan, yaitu pertama desain ulang kemasan, yaitu dengan mengembangkan desain kemasan lebih menarik dan higienis untuk meningkatkan daya tarik produk. Nah, kemudian ada menjalin kontrak dengan pemasok tetap. Nah, ini memastikan ketersediaan bahan baku dengan kualitas stabil. Ya, ini paling penting teman-teman. Kemudian standarisasi bahan baku, yaitu melakukan pengecekan kualitas secara rutin untuk menjaga konsisten produk. Kemudian solusi untuk faktor yang kelima, lingkungan. Itu kan lokasi penjualan, yaitu dengan lokasi strategi seperti kampus, pusat perbelanjaan, atau daerah ramai lainnya. Kemudian mengikuti tren makanan sehat, kayak dengan menambahkan variasi baru kayak seperti pisang coklat dengan kadar gula rendah atau pisang coklat premium, ya. Selanjutnya analisis pesaing, yaitu melakukan studi terhadap kompetitor untuk mengidentifikasi keunggulan yang dapat dikembangkan. Nah, solusi untuk faktor yang terakhir yaitu pengukuran, yaitu melakukan evaluasi secara rutin setiap bulan. Nah, hal ini sangat penting untuk memantau penjualan, balik pelanggan, serta efektivitas strategi pemasaran di masa yang akan datang. Nah, jadi itu adalah solusi atau tindak lanjut daripada permasalahan-permasalahan yang ada pada Pisang King, agar dimana penjualan mereka ini bisa meningkat teman-teman, karena tanpa solusi usaha itu tidak akan berjalan. Jadi dengan menggunakan diagram Ishikawa ini pula teman-teman, kita bisa menganalisis apa yang menjadi penyebab utamanya dari masalah kita, kemudian
kita cari solusinya. Dalam contoh tadi kita melihat tuh ada berbagai faktor yang bikin bisnis dari Pisang King ini sulit naik penjualannya. Kemudian menemukan solusi atau tindak lanjut untuk memperbaiki setiap permasalahan yang ada. Jadi itu saja saya yang bisa saya jelaskan terkait bagaimana permasalahan dan solusi dari penjualan produk Pisang King. Jadi mudah-mudahan dengan video ini bisa membantu teman-teman dalam memahami bagaimana cara kerja Fishbone dan bagaimana menerapkannya dalam bisnis atau masalah-masalah lainnya ya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Sekian dan terima kasih.